Ya, ribet. Materi selanjutnya adalah pasif komposi. Ini adalah salah satu bentuk ini ya. Salah satu bentuk past tense, tapi di Prancis cuma past tense-nya cuma 3 kok. Tapi kalau di level 2 materinya past tense-nya cuma ini aja. Tenang aja. Ya. Oke. Oke, so selanjutnya. Pasif komposi itu adalah bentuk lampau yang paling penting dalam bahasa Prancis. Karena kenapa? Ya, karena pasif komposi ini kalau yang aku bisa bilang pasif komposi adalah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Dibanding simple past tense-nya dalam bahasa Prancis itu namanya passé simple ya, namanya passé simple ya. Itu lebih sering digunakan daripada passé simple gitu. Jadi ya. Jadi ini bisa bahas bisa present sama bisa ini saja sudah cukup ya, karena kalau future tuh ngapain juga orang bahas future ya, kecuali kalau kamu mau menggoda orang Prancis nanti kita akan menikah di depan Menara Eiffel, nah, itu lain ya. Itu kan pakai future tense ya, future tense ya. Nah, hal ini sesuai dengan seperti ya sama dengan simple past tense dalam bahasa Inggris atau bisa juga present perfect tense ya. Pasca komposer ini berbicara tentang tindakan yang telah selesai. Jadi nggak usah dibahas lagi, ya itu udah masa lalu, kayak mantan gitu, dibuang aja gitu, udah itu masa lalu gitu. Dan menekankan pada hasil atau konsekuensinya di masa sekarang. Nah, dalam bahasa lisan, pasca komposis selalu digunakan seperti yang saya bilang sebagai ganti pasca sample. Kenapa? Kenapa pasca sample itu nggak dipakai? Ya, jadi gini. Dulu itu orang zaman dulu yang bahasa Prancis lama itu pakainya pasif sampler. Jadi makanya kalau mungkin pernah lihat buku-bukunya kayak gimana ya, buku-buku buku-buku novel bahasa Prancis dulu ya, kayak karangannya Alexandre Dumas, terus Victor Hugo, terus ada George Sand. Nah, itu George Sand. Nah, itu dia pakainya pasif sampler. Itu biasanya digunakan, makanya bisa dibilang tuh sastra klasik tuh pakainya pasif sampler. Dan itu ya levelnya udah level sebelah ya. Level sebelah gitu ya. Oke, jadi untuk membentuk pasif komposi ini kita menggunakan kata kerja bantu avoir dan etre. Makanya saya selalu mau bilang ke teman-teman, tolong hafalkan avoir sama etre karena seumur hidup nanti pakai. Ya, kalau bahasa Perancis, future juga pakai avoir sama etre. Ya, lalu diikuti dengan past participle. Past participle tuh yang saya pernah bilang tuh kayak yang kata kerja yang pakai kaki, yang bangun, tidur, mati, kepleset, jatuh, bangun, duduk, buka pintu, tutup pintu, jalan, lari, lewat gitu. Ya, itu adalah partisipasi dari kata kerjanya. Nah, boleh di SS dulu atau mau ditulis dulu boleh s'il vous plaît? Ya. Sebelum kita ke formula ada yang ingin ditanyakan dulu. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Gimana guys? Sudah selesai? Sudah, Kak. Yang lain? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Selamat. Nah, ini dia pembentukannya ya. Formulanya dari si passé composé. Ya, pertama adalah sujet. Yang nggak tahu sujet kebangetan ya. Sujet itu, saya ingetin lagi. Sujet itu adalah subjek ya, jangan sampai lupa. Sujet ya. Terus ada avoir. Ini U itu adalah atau ya. Kalau U-nya ada aksen ke atas, namanya aksen ego. Ya, itu baru itu artinya U itu di mana. Jadi jangan ketuker. Ya, boleh menggunakan avoir, boleh menggunakan etre. Lalu kata kerja yang sudah diganti dengan partisipasi ya. Terus ada keterangannya apa? Tuh. Ya, boleh di SS dulu? Ya, boleh di SS dulu. Karena penjelasan selanjutnya akan lebih padat. Jadi, ya makanya saya tekankan dari level 1, avoir sama etre ini harus hafal di luar kepala. Kenapa? Karena
karena past tense, karena future tense, itu semua pakai depannya avoir sama être. Cuman kata kerjanya aja diubah-ubah gitu. Itu doang aja, nggak usah ribet gitu. Jadi nanti kita akan lihat bedanya apa sih gitu. Ya, boleh catat dulu, boleh di SS dulu, silahkan. Atau boleh nanya, boleh, silakan, s'il vous plaît. Saya tunggu ya, mungkin 16.51. S'il vous plaît ya, yang mau foto. Atau yang menanya boleh. Ya, kita lanjut. Kita kenalan dulu lagi nih, inget-inget lagi sama yang namanya etra dan avoir ya. Kalau lupa ya bangetan karena ini harus hafal luar kepala. Nah, ya kita lihat di judulnya nih, utiliser être ou avoir. Jadi pakainya être apa avoir nih? Nah, seperti yang teman-teman kita tahu ya, yang teman-teman tahu ya. Être ini apa aja sih? Seperti je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Terus yang avoir j'ai, terus tu as, itu illa, ada ella, ada ona, dan nous avons, vous avez, ils sont, dan elles sont. Ya, yes. Nah, ada yang tahu nih, mungkin kan sempat kan PPT-nya dikasih sama Kansa sebelumnya. Nah, kenapa kapan kita pakai etra, kapan kita pakai avoir? Mungkin yang udah baca boleh. Boleh, silahkan. Etre untuk les verbes pronominox sama ada penambahan es Ya. dan dipakai hanya jika ada participle passé. Ya, kalau yang avoir gimana? Bentuk umum dari passé composé, terus ada penambahan curak itu, Ya. akson. Tidak bisa dipakai kalau ada partisipe passé. Oke. Yang ini dari SS, udah di SS belum teman-teman? Udah ditulis? Ya, Kak. Karena yang harus ditulis bukan ini, tapi yang sebelahnya. Ya. Seperti yang sudah dibilang teman-teman kalian. Nah, etre sama avoir tuh penggunaannya gimana sih? Ya. Penggunaannya gimana sih? Ya. Nah, yang pertama jika terdapat le verbe pronomino ya. Misalnya kayak saya mandi kan, ya. Saya mandi. Nih. Ya, mandi itu kan coucher, ya. Jadi kalau mandi jadinya gini. Je me suis couché. Ya. Jadi si verb pronominonya kan aslinya kan je me couche. Ya, ini couche. Aku di couche-nya tuh centrongnya ke atas ini. Seret. Gitu. Ya. Je suis kok je suis couché. Couché yang lain ini. Sebentar, saya salah. Désolé. Jadi contohnya misalnya le verbe pronomino itu contohnya apa ya? Bangun, ya. Je me réveille, ini adalah le verbe pronomino. Kalau misalnya ini yang je me réveille, ya maaf. Ini yang present ya, yang present biasa nih. Kalau yang pasnya gimana nih? Si pasnya gimana? Ya je me, baru disisipin si etrenya, baru réveil. Ini bacanya bukan réveil tapi réveiller. Jadi ada centang yang atas itu set. Nah, tuh ya. Je me suis réveillé. Terus terdapat penambahan akhiran e atau akhiran s atau akhiran es lalu pada subjek. Ya. Contohnya misalnya, oke. Contohnya itu adalah saya saya apa ya? Saya lahir. Kan kalau misalnya saya lahir, ya saya lahir. Kalau kalian pernah di materi perkenalannya, jadi je suis ini ya. Kalau yang perempuan kan tambahan i1. Nah,
Kalau misalnya udah pernah lahir jadinya je, ya, je suis. Ini juga, tapi e-nya tambah lagi satu tuh untuk semuanya. Mau dia laki, mau dia perempuan. Contoh. Yang first, ya. Contoh lain. Ya, kamu pergi. Ini tu a ya. Etre, oh ya tu e. Tu e, sorry. Tu kalau ali apa ya jadinya tu al ya. No. Oh ya. Oke. Tu fe. Et. Artinya karena kan ale kan ini ya pergi itu dia termasuk irregulier ya. Je fais, tu fais, il l'on fait, nous allons, vous allez, il elles veulent. Ya itu yang bedain. Itu salah satu irregulier. Ya makanya saya lupa. Nah, kalau misalnya ke passé-nya ini si verb ini tidak berguna ya. Cuman ditambahkan aja e di belakangnya. Jadinya tuh karena dia tuh dikenal pakai etre ya. Pakai etre. Ya. Ya, jadi tuta ya, tuta ya. Itu jadinya apa ya? Oke. Tu désolé. Tu ale. Ya, ale yang di sini pakai centang atau sing boleh. Tapi kalau gini juga boleh. Ya, orang tadi juga paham tuh. Terus hanya digunakan jika terdapat partisipasi. Ya, yang seperti saya bilang tadi, pergi, naik, turun, lahir, bangun, tidur, mati, jalan, itu partisipasi. Ya, tuh. Nah, kalau avoir itu digunakannya buat apa sih? Ya, avoir itu digunakan pada bentuk umum dari pasif komposer. Jadi, selain kata kerja yang termasuk partisipasi, ya jadi sebenarnya banyak partisipasi tapi nanti di selanjutnya saya cuma ngasih satu slide aja karena banyak banget partisipasi itu ya, jadi selain kata kerja itu ya selain kata kerja itu adalah avoir ya selain si partisipasinya ya nanti saya kasih kalau misalnya teman-teman masih bingung partisipasinya apa aja bisa saya kasih listnya karena itu banyak sekali ya itu nanti saya kasih kalau misalnya teman-teman mau ya kalau teman-teman mau juga karena yang wajib belajar itu ada di sebelah ya any questions ada yang ingin tanyakan sebelum ini dia ada terdapat penambahan e juga sudah tidak dapat digunakan jika tidak terdapat partisipasi itu seperti yang saya bilang ada yang ingin tanyakan dulu ada atau masih bingung nah, teman-teman masih bingung apa gimana? Oke, kita lanjut ke partisipasinya tuh apa aja. Jeng jeng gitu. Jadi sebenarnya partisipasi itu yang paling inti ya, yang dipakai buat etre. Sebenarnya itu tuh ini ada berapa di sini? Ya, di sini ada 15. Ya. Lahir, pergi, naik, datang, tonaso, lewat, istirahat, pergi, keluar, turun, jatuh, mati. Udah, itu aja. Ya, ini sisanya dia itu masuk partisipasi kenapa? Karena dia itu adalah irregulier verb. Ya, seperti itu. Contohnya gimana? Ya, ya. Cuman kalau misalnya yang ini yang kayak lire, dire, devoir, faire, voir, arrive,
Écrire, désolé, offrir, comprendre, boire, attendre, ouvrir, croire, vivre, pouvoir, répondre, dan enggak. Ya, intinya yang ini adalah yang kata kerja yang irregulier dan itu cocoknya ya lebih masuk cocok kalau ke avoir. Ya. Avoir. Ya, avoir. Ya. Jadi ini yang bisa dibilang ya yang saya bilang tadi yang ada 15 dari lahir, pergi, naik, datang, masuk, lewat, saat pergi, keluar, turun, jatuh, mati deh gitu. Seperti perjalanan hidup ya. Jadi namanya kalau tadi namanya verb de mouvement ya, verb de mouvement ya artinya yang menyatakan pergerakan ya atau enggak kok bilangnya sih kata kerja pakai kaki. Jadi lahir, pergi, naik, datang, masuk, lewat, istirahat, pergi lagi, keluar lagi, terus turun, habis itu jatuh, mati deh. Gitu. Ya, itu adalah partisipasi yang sebenarnya yang dipakai buat ether. Sisanya itu partisipasi juga. Cuman dipakainya buat yang avoir ya. Itu karena dia irregulier. Sisanya ya kagak irregulier, jadi masuknya juga ke avoir. Jadi sebenarnya banyak, ada 50. Ada banyak 50 ya yang partisipasi karena ada irreguliernya, tapi itu masuk ke ini, masuk ke avoir. Kecuali yang naik, jatuh, turun dan teman-temannya itu. Ada yang ingin tanyakan? Kalau mau tanyakan silahkan. Gimana? Ada yang tanyakan dulu? Saya kasih waktu 10 menit buat screenshot, buat nulis. Kalau ada yang bertanyakan silahkan ya. Saya tinggal sebentar dulu mau je vais au toilet. Toilet. Nah, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita ke latihan. Oke, silahkan. Saya terjatuh, kamu telah pergi. Aduh, telah pergi, kasihan Pak. Ini dianya perempuan ya, berarti L. Telah belajar. Belajar itu apa? Itu dia. Ya. Itu dia masuk apa ya? Terus Anda telah makan, terus mereka laki-laki telah tidur. Tidur itu adalah dormir ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau misalnya selain dari partisipasi yang sudah di sini ya, jadi diubah lagi dengan ini ya. Aduh, bisa diubah dengan huruf E akhiran, bisa juga E dan SES. Jadi dilihat lagi ya, dilihat lagi kata kerjanya. Jadi konjugasi yang di present kayak ER jadi apa, IR jadi apa, RL jadi apa, itu tidak digunakan. Jadi hanya cuma pakai ni, sama ini. Ya. Kembali lagi di konteksnya. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 15 menit. Mulai dari sekarang. Yang mau nanya juga boleh. Saya juga sambil lihat buku catatan saya. Di kita terdapat le verbe pronominal, terus terdapat penambahan E. Dan misalnya al ini sesuai tombe. Tergantung pada subjek ya, kembali lagi ya. Kalau misalnya tombenya satu orang atau je tu il el ong itu satu kan di tombe, cukup dikasih contoh yang atas seret tuh. Kalau nu itu nu terus sama il el yang plurial itu pakainya s tombes sama gitu ya, ada s ini. Terus kalau misalnya yang selain tombe misalnya kayak apa ya, kayak nyetir ya montre ya, montre misalnya nih, ini khusus untuk avoir. Montre di je monte ya, jadinya je monte ya, je monte. Dan contoh-contoh ya,
Karena montre ini tidak termasuk dari partisipasi. Oke, Dizule ya sebelumnya. Saya kasih waktu lagi tadi untuk ini 15 menit. Ya, terhitung mulai dari 6.20 ya. Ya. Dormi. Kenapa dormi? Ya, kenapa dormi? Karena dia il-nya pakai S ya. Ini il plurial. Kalau dormi doang, ini tuh jadinya gini. Yang satu, jadi ile dormi. Kalau misalnya perempuan, L, E, dor. Sisanya bener. Ya, ada yang ingin tanyakan? Vous avez des questions? Karena materinya cuman, aduh, alhamdulillah cuman segini aja. Materinya segini, tapi nanti materi selanjutnya akan lebih banyak. Ini jangan spoil dong. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan dulu? Kak, PPT-nya nggak nampak ya? Nampak kok Oh iya, nggak ada di layar saya. di yang lain nampak nggak? Siap, Kelihatan, siap. kelihatan. Oh, iya, kelihatan, Pak. Oh. Ayo, coba diperbaiki dulu sinyal. Atau mungkin memang agak repot ya Kak, bisa coba live dulu, terus masuk kembali. Kosong. Oh iya, teman-teman yang belum masuk ke Classroom, boleh silakan masuk ya. Linknya ada di deskripsi ya Kansa? Halo Kansa. Halo. Kansa. Halo. Kansa kemana sih? Oh, aku lupa belum unmute. Allah. Ada kan deskripsinya di grup? Ya, belum aku edit. Nanti tak edit deh. Oke deh, jangan lupa ya linknya. Oke. Oke, Udah aku share kok. cetakan. Oke. Ya. Ke itu dalam bahasa Prancis itu artinya yang. Ke itu merujuk kepada subjek apa kepada benda. Jadi ada yang itu di Prancis itu banyak ya. Bukan sayang, tapi bukan ayang, tapi yang misalnya yang dibicarakan. Nah, yang itu bahasa Prancisnya ada. Nah, itu salah satunya adalah ke. Nah, jadi kalau misalnya ya ada banyak jenis kalau ke itu untuk benda. Kalau orang itu ki itu sana QUI ya. Kalau misalnya tempat itu OU, tapi U-nya itu ada centering ke bawah ya, bukan ke atas. Terus ada dong. Dong itu adalah misalnya itu lebih khusus untuk yang apa ya? Kalau dong itu untuk conditional present, conditional past dan teman-temannya ya, seperti itu. Ada yang apa gimana kurang jelas apa gimana? Intinya kayak yang itu kan. Iya, yang artinya yang artinya yang, ya makanya jadi ada ke, ada ki, ada dong, ada u, ada i ya. Jadi Dongnya itu how do you spell dong? Pakai T saya atau pakai Ki atau pakai? ketik ya. Jadi Oke. ke, ada ki, ada u, salah. Ada u, ya, ada dong. Terus ada i. Kalau ke ini untuk barang, ya. Ke ini barang ya, yang ini buat benda. Ini benda. Kalau ki ini orang. Orang apa ya, subjek hidup lah ya. Bukan TV, tapi tanaman, hewan, orang, ya makhluk hidup. Ya, bisa bilang orang ya.
Oh, itu tempat, yang ini tempat ya. Bukan, oh, tapi ada contoh yang ke atas nih, kayak ke bawah nih, kayak contoh yang ke bawah ini, artinya tempat ya. Tapi ini menyalakan tempat. Ini artinya tempat ya. Tempat. Di sebelahnya ada kata tempat itu. Dalam tempat. Kalau dong itu gunanya untuk kondisional ya, situasi kondisional. Kondisional. Ya, kalau ini tuh artinya tempat juga, tapi digunakan untuk di sana konteksnya. Di sana ada museum, di sana ada jalan, itu pakainya I. Itu, tapi untuk yang I ini namanya pronom ya. I ini tempatnya itu di setelah subjek. Kalau ini ke ki udong, ini tempatnya itu ada di sebelum subjek. Jadi kayak tadi ke apa, ke misalnya yang kayak otong de tadi ini ya nom ya, otong de misalnya otong de apa ya, kayong ke apa, jadi kayaknya subjek sama gitu. Jadi yang mengikuti ke ki udong itu adalah subjek. Kalau i yang y ini bacanya i ya, i. Nah, i ini contohnya ini untuk tempat tapi konteksnya di sana, bukan yang ya, di sana. Tuh. Oh, seperti itu. Merci. Wih, ini agak complicated karena ini yang ini tuh materinya materi level yang di atas levelku. Yang ini nanti kita belajar yang I karena ini gampang. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita close. Ya, kalau close dan saya kirim sekarang. Karena kan yang nanya kan bukan yang orang bukan anak. Gimana? Nggak ada yang mau nanya nih. Mungkin teman-teman pertanyaannya belum keluar. Nanti sebelum mengerjakan terus ketemu soalnya baru nanya deh. Soalnya simple sih. Jadi mulai saya sepil ya. Jadi tugasnya adalah karangan bebas tapi pakainya passé composé. Nah, itu. Nggak boleh pakai Google Translate loh. Karena kalau Google Translate itu kelihatan banget. Kelihatan banget perbedaannya itu karena jadi sebenarnya boleh sih, cuman kalau pakai Google Translate itu kelihatan banget bahasanya bahasa translatean gitu loh. Jadi jangan pakai Google Translate gitu. Soalnya ada beberapa partisipasi itu yang bisa masuk ke avoir, bisa masuk ke etre. Tapi ada beberapa partisipasi itu yang larinya ke avoir gitu. Karena konteks gitu. Jadi harus bisa memahami ini dengan super duper lancar. Begitu. BTW buat recordingnya aku stop dulu aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, siap. Oke.